Sebagai seorang guru, menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif itu sangat penting untuk memastikan bahwa siswa merasa aman, didukung, dan termotivasi untuk belajar. Ini melibatkan harapan dan aturan yang jelas, mempromosikan komunikasi terbuka, dan memupuk rasa komunitas di antara siswa. Guru juga dapat menggunakan diferensiasi kelas untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Seperti dengan menyesuaikan metode pengajaran, menawarkan pilihan pembelajaran, dan memberikan umpan balik atau feedback. Dengan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan diferensiasi, guru dapat membantu siswa merasa dihargai, termotivasi, dan siap untuk berhasil. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan murid. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda pada setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut. Secara sederhana, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk membantu semua siswa dalam belajar agar guru bisa meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh siswa. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa agar siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang diberikan. Untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa karena pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan relasi yang kuat antara guru dan siswa. Untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri, untuk meningkatkan kepuasan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melihat penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi ini, kami kelompok 4 Psychology of Education melakukan mini riset di SMA Negeri 6 Medan untuk melihat sejauh mana penerapan guru mata pelajaran fisika dalam menerapkan suasana kelas yang beragam. Melakukan mini riset di SMA Negeri 6 Medan, tepatnya di kelas MIA 3. Penerapan pembelajaran diferensiasi guru dapat memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat peserta didik. Kemudian guru dapat mengkreasikan dalam isi atau konten pembelajaran, produk, maupun dalam proses pembelajaran berlangsung sesuai kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dalam mini riset ini adalah pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik, di mana diferensiasi proses dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan pengelompokan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dalam gaya belajar, setiap individu di dalam kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar ini dapat mempengaruhi cara peserta didik dalam memproses informasi dan memahami materi pembelajaran. Kami meminta peserta didik SMA Negeri 6 Medan untuk mengisi kuesioner melalui Google Form untuk melihat tanggapan mereka atau respon mereka terhadap gaya belajar yang diterapkan oleh guru fisika kelas MIA 3 SMA Negeri 6 Medan. Pada G-Form tersebut, kami menanyakan apakah guru fisika tersebut memperhatikan gaya belajar para peserta didik. Untuk mengetahui bagaimana agar meningkatkan kemauan atau motivasi belajar siswa-siswi tersebut, kami mengajukan pertanyaan di G-Form kepada mereka. Seperti, menurut kalian nih, lebih seru belajar di kelas doang dengan guru fisika yang menerangkan secara lisan atau lebih suka praktik di luar kelas? Nah, hasil risetnya menunjukkan bahwa 88% peserta didik merasa bahwa lebih suka praktek di lapangan atau di laboratorium untuk dapat memahami materi fisika karena lebih seru, menyenangkan, dan tidak membosankan. Dengan praktek di lapangan, peserta didik dapat mengetahui bagaimana proses dan apa yang terjadi ketika melakukan suatu observasi, sehingga mereka mendapatkan hasil sesungguhnya dan mengetahui lebih banyak kejadian dan ilmu serta wawasan tertentu dalam praktek di luar kelas atau di laboratorium.
Ini merupakan gaya belajarnya murid kinestetik yang mana mereka lebih mudah memahami materi melalui praktekan. Sedangkan 3,84% peserta didik merasa bahwa baik itu praktek lapangan maupun belajar di dalam kelas itu sama saja enaknya, sama saja serunya, dan sama-sama dapat memahami materi fisika tersebut. Sedangkan 7,69% peserta didik lainnya itu lebih suka kalau mereka belajar di kelas karena alasannya males kalau keluar. Mereka lebih suka di dalam kelas. Kemudian kami menanyakan kepada para siswa dan siswi, seperti kalian lebih suka guru menjelaskan secara lisan doang atau guru menampilkan proyektor berupa video interaktif contohnya. Peserta didik juga ada nih yang menyukai ketika guru menerangkan dengan model visualisasi, yang mana guru menjelaskan melalui PPT atau PowerPoint, ataupun guru menggambarkan secara langsung di papan tulis. Misalnya tuh kayak guru menggambarkan konsep gambar, contohnya tuh menjelaskan materi lensa cembung nih. Nah, maka guru menggambarkan sinar-sinar yang membentuk lensa cembung tersebut. Ini merupakan gayanya murid visual, yang mana mereka lebih mudah memahami materi melalui gambaran. Metode pembelajaran visual adalah teknik pembelajaran yang menggunakan berbagai bentuk visual untuk meningkatkan pemahaman dan pengingatan pada siswa. Gaya belajar visual memanfaatkan indera mata sebagai alat penyerap informasi paling dominan, dan orang dengan gaya belajar visual perlu melihat, memandang, dan mengamati informasi untuk mempelajarinya. Ada beberapa peserta didik yang lebih suka mendengarkan penjelasan materi fisika oleh guru secara lisan. Mereka cenderung menikmati diskusi dan percakapan dengan guru atau sesama teman sekelas, di mana mereka dapat menghasilkan ide atau pemikiran kritis. Ini merupakan gaya belajar si murid auditori. Metode pembelajaran ini tentunya mengutamakan pendengaran sebagai cara utama untuk memahami dan menyerap informasi. Individu dengan gaya belajar ini cenderung lebih fokus mendengarkan penjelasan guru secara seksama. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa dalam mata pelajaran fisika menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki cara yang unik dalam memahami dan menafsirkan konsep-konsep fisika. Ini melibatkan identifikasi gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditory, kinestetik, dalam mengembangkan strategi pengajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Peserta didik tentunya akan lebih. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa dalam mata pelajaran fisika menunjukkan bahwa setiap siswa itu memiliki cara yang unik dalam memahami dan menafsirkan konsep-konsep fisika. Ini melibatkan identifikasi gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditory, kinestetik, dalam mengembangkan strategi pengajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Dalam visualisasi dapat menggunakan bantuan visual, seperti penayangan video interaktif yang menayangkan penerapan GLB atau gerak lurus beraturan. Pada auditory, guru harus pandai merangkai kosakata agar siswa mudah dalam memahami apa yang mereka dengarkan. Dan guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok untuk membantu siswa memahami. Pada kinestetik, siswa melaksanakan praktikum. Guru atau sekolah harus memfasilitasi alat praktikum. Seperti pada materi fisika tentang kelistrikan, maka guru harus memfasilitasi alat-alat listrik yang dibutuhkan. Peserta didik tentunya akan lebih antusias dalam eksplorasi materi pembelajaran karena mereka dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan minatnya sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna. Selain itu, peserta didik juga menunjukkan ekspresi wajah yang gembira selama proses pembelajaran yang menjadi salah satu indikator suasana pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan kepada guru untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas sebagai upaya memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna.